Saya akan menceritakan film drama action Amerika yang berjudul Public Enemies. Film tersebut menceritakan tentang penangkapan seorang perampok bank yang terkenal pada masanya, John Diligent, oleh agen FBI Melvin Purvis, kemudian mengenai hubungan John Diligent dan Billy French, serta pengejaran Purvis terhadap rekan John sesama penjahat bernama Hammer Van Meter dan Babyface Nelson. Film ini dimulai pada tahun 1933 ketika John Dillinger dibawa ke penjara negara bagian Indiana oleh mitra John Red Hamilton yang menyamar sebagai seorang petugas pengirim tahanan. Dillinger dan Hamilton berhasil menyergap beberapa penjaga dan membebaskan anggota komplotan mereka termasuk Charles McLean dan Harry Pierpont. Penjebolan penjara ini hampir berhasil tanpa rintangan sampai salah satu anggota komplotan, Ed Soos, memukuli seorang penjaga hingga tewas. Baku tembak terjadi ketika komplotan itu melarikan diri. Teman sekaligus mentor Dillinger, Walter Dietrich, terbunuh dan Dillinger yang murka mendorong Soos keluar dari mobil. Komplotan yang tersisa melarikan diri ke sebuah rumah pertanian di East Liverpool, Ohio. Melvin Purvis dan beberapa agen FBI lainnya mengejar Pretty Boy Floyd. Purvis telah membunuh Floyd dan dipromosikan oleh J. Edgar Hoover yang sedang berjuang untuk mengembangkan bironya menjadi sebuah agensi polisi nasional sebagai pemimpin tim khusus pemburu John Dillinger dan mengumumkan perang terhadap kejahatan pertama kali secara nasional. Dalam rentetan perampokan bank, Dillinger bertemu dengan Billy French yang ditaksirnya di sebuah restoran dan berusaha merayunya dengan membelikannya sebuah mantel bulu binatang. Billy jatuh hati kepada Dillinger sekalipun Dillinger telah memberitahunya mengenai siapa dia sesungguhnya dan keduanya dengan segera tak terpisahkan lagi. Scene berpindah kepada Purvis yang memimpin sebuah penyergapan di sebuah hotel yang dikiranya didiami oleh Dillinger. Namun penyergapan itu gagal, seorang agen ditembak dan dibunuh oleh seorang penghuni hotel. Setelah mereka melarikan diri, Purvis menyadari bahwa pembunuh itu bukanlah Dillinger, melainkan Babyface Nelson. Setelah insiden ini, Purvis meminta Hoover untuk membawa para penegak hukum yang tahu bagaimana menangkap para penjahat hidup atau mati, termasuk koboi Texas, Charles Winstead. Polisi akhirnya menemukan Dillinger dan menahannya beserta dengan komplotannya di Tucson. Purvis tiba malam itu untuk berbicara singkat dengan Dillinger, namun Dillinger berusaha untuk membingungkan Purvis dengan membicarakan mengenai agen yang dibunuh oleh Nelson. Dillinger diserahkan kembali ke Indiana dan ditahan di sana untuk menunggu pengadilan. Namun Dillinger dan beberapa tahanan berhasil melarikan diri. Dillinger tidak dapat menemui Billy yang diawasi secara ketat. Dillinger kemudian mengetahui bahwa kelompok mafia Chicago Outfit di bawah Frank Nitti sudah tidak mau lagi membantunya. Kejahatan Dillinger telah menyebabkan pemerintah Amerika Serikat untuk mulai mengusut kejahatan lintas negara bagian dan mulai membahayakan bagi usaha perjudian Nitti yang menguntungkan. Di tempat lain, Dillinger bertemu dengan rekannya sesama perampok bank, Tommy Kell, di sebuah bioskop film yang sedang bersama-sama dengan Ed Soos, yang mau untuk bergabung kembali ke dalam kelompoknya. Carol mendorong Dillinger untuk merampok bank di Sioux Falls dan menjanjikan bagian yang besar, walaupun Nelson yang tidak disukainya turut dalam perampokan ini, dan Dillinger pun setuju untuk ikut. Pada saat perampokan terjadi, baku tembak yang dipicu akibat Nelson menembak seorang polisi di luar bank terjadi dan Dillinger ditembak di bagian tangan dan Carol pun tertembak dan ditinggalkan karena sekarat. Kemudian mereka bersembunyi ke pondok Nelson yang tersembunyi di tengah hutan di Little Bohemia.
Di tempat itu, luka-luka Dillingers diobati. Komplotan itu kecewa karena hasil rampokan mereka hanya sebagian kecil saja dari harapan. Dillingers mengharapkan untuk dapat membebaskan sisa komplotannya yang masih di penjara, termasuk Pierpont dan McLeay, tetapi Red meyakinkan dia bahwa hal itu hampir tidak memungkinkan. Purvis dan para anggotanya membawa Carol yang masih hidup dan menyiksanya untuk mengetahui di mana tempat komplotan itu bersembunyi. Mereka tiba di Little Bohemia dan lagi-lagi penyergapan itu gagal, sementara beberapa orang sipil tewas dalam baku tembak. Diligent dan Red terpisah ketika menyelamatkan diri dari Nelson dan seluruh komplotannya. Agen Winstead dan Hart berlari mengejar Diligence dan Hamilton di tengah pepohonan dan turut dalam baku tembak tersebut. Red tertembak dan terluka parah dalam usaha untuk melarikan diri. Nelson, Sauce, dan Hammer Van Meter membajak sebuah mobil FBI, membunuh beberapa agen termasuk mitra Purvis, Charterbound. Setelah pengejaran dengan mobil, Purvis dan anggotanya berhasil membunuh Nelson dan sisa komplotannya. Sementara itu, Dillinger dan Hamilton mencuri mobil seorang petani dan Dillinger berhasil menyelamatkan diri. Hamilton tewas malam itu dan Dillinger menguburnya dan menyembunyikannya di bawah bahan kimia. Dillinger berhasil menemui Billy, memberitahukan rencana-rencananya untuk melakukan perampokan terakhir yang akan dapat membiayai mereka untuk melarikan diri bersama. Dillinger mengantarnya ke sebuah hotel yang dikiranya aman, namun ia tak berdaya ketika melihat Billy ditangkap FBI. Seorang interrogator yang kasar, Agen Harold Resnick, memukuli Billy dengan ganas untuk mengetahui keberadaan Dillinger, tetapi Billy menolak untuk bicara. Purvis dan Winston tiba dengan marah menghentikan interogasi yang kejam itu. Di tempat lain, Dillinger bertemu dengan Alvin Kerpes yang ingin merekrutnya ke dalam kelompok Barker Gang untuk merampok kereta api, namun Dillinger menolaknya. Dillinger menerima sebuah surat dari Billy melalui pengacaranya, Louis Pickwick, yang memberitahunya agar tidak berusaha melepaskan Billy dari penjara. Melalui si polisi korup, Zarkovic, Purvis mendapat bantuan seorang mucikari sekaligus kenalan Dillinger, Anna Seid. Setelah mengancamnya dengan akan dideportasi jika Anna tidak mau bekerja sama, Anna setuju untuk menjebak Dillinger dan saat itu Dillinger sedang bersembunyi di tempat Anna. Malam itu, Dillinger dan Anna menonton film yang diperankan oleh Clark Gable berjudul Manhattan Melodrama di Biograph Theater. Ketika film usai, Dillinger dan Anna pergi dari bioskop itu dan Purvis mendekati mereka. Dillinger menyadari ada polisi Resnick dan tertembak beberapa kali sebelum ia dapat mengambil senjata untuk melawan. Agen Winstead yang menembaknya tembakan terakhir yang sangat fatal, serta dia mendengarkan kata-kata terakhir dari Dillinger. Scene berpindah ke Winstead yang menemui Billy di penjara, lalu ia memberitahukan kata-kata terakhir Dillinger. Beritahu Billy untukku, selamat tinggal Blackbeard. Dan film pun selesai.